ಓಯ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ರ. Halo sahabat, assalamualaikum nih. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton setia LK21 Revive, yaitu terima kasih buat Murtaza Ars dari Aceh, Koma Channel dari Morowali, Ahmad Nurseka dari Brebes, Julian Sah dari Sumatera Selatan, Bang Ipul dari Ponorogo, Siti Ngaisa dari Indramayu, Dimas Yansah dari Medan, Alfianor dari Kalimantan Selatan. Dan buat teman-teman semua yang belum ingin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dharma. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah penjara, seorang tahanan yang bernama Dharma akan dipindahkan di tengah jalan saat terjadi hujan lebat. Seorang sopir kendaraan pribadi menghentikannya untuk meminta bantuan karena kendaraan yang dia kemudikan mogok. Dharma dan salah satu polisi berpindah mobil. Sementara saat di dalam mobil tanpa sengaja, Dharma melihat sebuah kaki yang indah berhiaskan henna. Dharma menuliskan sesuatu dan menyelipkan di gelang kaki tersebut. Kemudian pergi keluar dari mobil karena mobil polisi sudah datang dengan membawa bantuan. Ternyata yang berada di dalam mobil tersebut adalah seorang aktris dan juga anak seorang perdana menteri. Dia bernama Sakuntala, gadis cantik yang penuh semangat. Dharma terkenal memiliki suara yang bagus dan itu menjadi hiburan untuk semua narapidana yang ada di penjara tersebut. Hingga suatu hari terjadi sebuah keributan di penjara. Perkelahian adalah hal yang biasa, namun dengan suara dan makna dari nyanyian Dharma, semua keributan itu dapat terhenti dan Dharma memberikan saran agar mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat. Para napi memikirkan apa yang dikatakan Dharma. Lalu ketika kepala sipir datang, para tahanan mengatakan keinginan mereka untuk mendapatkan hiburan walaupun mereka ada di dalam penjara. Mendengar hal itu, kepala sipir berjanji akan memenuhi keinginan mereka. Kepala sipir mendatangi rumah Perdana Menteri dan mengatakan keinginannya untuk mengadakan pertunjukan tari dengan putrinya sebagai bintang tamu. Ibunya kurang setuju dengan pertunjukan tari yang akan dilakukan di dalam penjara karena dia merasa khawatir. Namun Sakuntala dan suami sangat setuju dengan ide tersebut. Hari yang dinanti pun tiba. Sakuntala mengadakan pertunjukan dengan diiringi nyanyian dari Dharma. Hari ini menimbulkan rasa penasaran dari Sakuntala. Saat dia selesai dengan pertunjukan, Sakuntala meminta izin kepada kepala sipir untuk bertemu dengan orang yang bernyanyi mengiringinya. Sakuntala cukup terkejut saat mengetahui jika yang bernyanyi mengiringinya adalah seorang narapidana. Pertemuan pertama yang membuat Sakuntala semakin penasaran dengan sosok Dharma karena dia tidak merespon tawaran yang diberikan oleh Sakuntala lalu meninggalkan begitu saja. Saat akan pergi, Sakuntala bertemu dengan seorang gadis yang bernama Kavya yang mengetahui kenapa Dharma bisa berada di penjara. Kavya menceritakan awal mula semuanya bisa terjadi. Dharma adalah seorang yang suka berkelahi namun tidak merugikan orang lain. Justru dia melakukan itu dengan membela orang lain. Di India saat ini sedang melakukan pemilihan dan tindak kecurangan terjadi pada saat itu. Ada pihak tertentu yang menyewa preman untuk berjaga di TPS, lalu mengancam orang-orang yang akan memilih. Hal ini diketahui oleh Dharma dan dia tidak tinggal diam karena salah satu sahabat ayahnya mengikuti pemilihan ini. Perkelahian yang tidak seimbang terjadi, namun Dharma dapat memenangkannya. Akhirnya pemilihan dimenangkan oleh teman ayahnya.
Teman ayahnya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dharma, lalu mereka merayakan kemenangan itu. Di kampus tempat Dharma dan Kavya menimba ilmu, terjadi sedikit ketegangan karena perebutan parkiran mobil antara teman Dharma dengan orang mahasiswa yang menginginkan parkiran yang digunakan temannya Dharma. Sedikit luka gores yang dibuat Dharma di mukanya membuat mahasiswa tersebut menaruh dendam pada Dharma. Dharma terkenal dengan sikap yang seperti preman, membuat Kavya kurang menyukainya. Namun justru Dharma selalu saja salah tingkah jika berhadapan dengan Kavya. Di sebuah rumah teman ayahnya Dharma, kedatangan tamu yang ternyata adalah ayahnya Kavya. Teman ayahnya Dharma menginginkan rumah yang ditempati oleh ayahnya Kavya untuk keperluannya. Namun ayah Kavya tidak berniat untuk menjualnya karena di sana juga dijadikan tempat ibadah mereka dan kedatangannya adalah untuk memberitahukan keputusannya yang tentu saja ini membuat teman ayahnya Dharma marah. Di saat yang bersamaan, ayah Dharma datang dan mendengar keluh kesah temannya. Dia menawarkan bantuan dengan mengirimkan Dharma ke sana. Dharma sampai di rumahnya Kavya, begitu masuk, dia melihat seluruh kegiatan yang ada di sana. Kajian kitab dan juga latihan menari. Masuk ke dalam rumah Dharma, melihat pemujaan yang sedang dilakukan ayahnya Kavya dan beberapa orang pengikutnya. Melihat hal itu, Dharma meminta teman-temannya untuk menyembunyikan senjatanya. Terlebih ketika Dharma melihat Kavya ada di sana dan ternyata Kavya adalah anak dari pemilik rumah yang dicarinya. Dharma dan teman-temannya segera pergi dari rumah itu setelah mendapatkan kue yang telah didoakan. Kavya adalah satu-satunya gadis yang berani menantang Dharma untuk membuat lagu dalam jangka waktu 1 minggu, dan Dharma menerima tantangan itu walaupun dalam usaha pertamanya gagal karena ternyata lagu yang dibuatnya adalah milik orang lain. Dan Kavya tahu itu, namun Dharma bukanlah orang yang mudah menyerah. Tanpa sengaja, Kavya dan Dharma bertemu. Saat inilah perkataan Kavya membuat Dharma emosi dan hampir saja memukul Kavya karena Kavya mengatakan mengenai penampilan Dharma yang lebih mirip preman pasar daripada seorang mahasiswa. Hal ini membuat Dharma semakin terpacu untuk menyelesaikan tantangan dari Kavya. Ayahnya Dharma heran melihat perubahan yang terjadi pada anaknya. Penampilan yang lebih rapi dan juga banyaknya kertas di atas meja yang berisi lagu. Hal ini ditanyakan pada teman-temannya Dharma yang datang ke rumah menjemput Dharma. Teman-teman Dharma tertawa melihat kertas yang berserakan dan juga menertawakan kelakuan Dharma yang lupa mengenakan celana panjangnya karena terlalu bahagia akan bertemu dengan Kavya. Dharma menemui Kavya di sebuah bendungan untuk melaksanakan tantangannya. Hampir gagal karena gugup sebuah lagu dengan penghayatan. Perubahan sikap Dharma cukup terlihat. Dulu Dharma tidak pernah meninggalkan pisau kesayangannya, namun sekarang Dharma lebih memilih pena. Hal ini membuat ayahnya senang, namun juga mengingatkan jika dalam masyarakat India terdapat kasta yang tidak dapat diganggu-gugat. Kavya berasal dari golongan Brahmana. Kavya pergi dari tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Dharma sebelum dirinya mengikuti audisi menyanyi. Siapa sangka walaupun Dharma datang terlambat ke tempat janjian mereka, namun Dharma tepat waktu menyelamatkan Kavya dari niat jahat teman kampus mereka. Kavya sampai di tempat audisi. Kecewa karena di tempat itu juga Kavya tidak melihat Dharma. Penampilan Kavya tidak sesuai harapan. Namun saat melihat Dharma semangatnya kembali. Berduet dengan Dharma, akhirnya mereka menjadi pemenangnya. Sebuah biola yang menjadi hadiahnya. Namun kebahagiaan yang dirasakan Kavya berbanding terbalik dengan yang terjadi di rumahnya. Ayah Kavya kedatangan tamu, yaitu teman ayahnya Dharma yang ingin membeli rumahnya. Dengan terpaksa, ayah Kavya menjual rumah tersebut karena mendapatkan ancaman seluruh isi rumahnya akan dihancurkan jika tidak dijual. Ayah Kavya termenung di depan rumah saat Kavya datang. Dharma yang kembali untuk mengantarkan biola milik Kavya disambut dengan kemarahan dari sang ayah Kavya.
yang mengira jika Dharma datang untuk masalah rumah. Namun ayah Kavya kembali marah, bahkan menampar Kavya di depan Dharma setelah mendengar jika mereka sedang menjalin hubungan, dan Kavya membenarkan bahkan membela Dharma. Setelah mendengar cerita Dharma, pamannya Dharma mendatangi rumah ayahnya Kavya dalam keadaan mabuk. Lalu ia mengatakan jika Dharma dan Kavya tidaklah salah. Dengan perasaan mereka, seharusnya sebagai orang tua mereka ikut bahagia jika anaknya juga bahagia. Ayah Kavya terus memikirkan apa yang dikatakan oleh pamannya, lalu memutuskan pergi ke rumah teman ayahnya Dharma. Namun saat sampai di sana, dia menemukan teman ayah Dharma sudah meninggal dengan luka tusuk pisau di tulang sumsumnya. Dharma yang juga ingin berbicara dengan teman ayahnya ketika sampai melihat ayahnya Kavya dengan tangan yang berlumuran darah. Dharma yang naik ke lantai atas mengira jika ayah Kavya yang melakukan pembantaian, sehingga dia mencabut pisau tersebut dan menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui jika dirinya lah yang telah membunuh. Seorang polisi yang bernama Henry datang ke rumah temannya ayahnya Dharma untuk melihat situasi yang ada di sana. Ternyata dia menemukan sebuah handycam yang ada di dalam. Terdapat kaset yang telah berisi rekaman. Mendatangi kantor menteri, Henry memutar rekaman video yang berisi siapa yang sebenarnya melakukan pembantaian terhadap teman ayahnya Dharma. Melihat rekaman tersebut, wajah menteri menjadi pucat dan memohon agar Henry tidak menyebarkan video tersebut dengan imbalan sejumlah uang yang akan Henry terima. Di tempat yang telah ditentukan oleh menteri sebagai seorang polisi, Henry sudah membuat antisipasi. Dia menitipkan sebuah surat kepada istrinya untuk diberikan pada Dharma yang ada di dalam penjara jika suatu terjadi kepada dirinya. Menteri dan anak buahnya sudah menunggu di tempat yang sudah dijanjikan. Saat Henry menghampiri mobil yang berisi uang, dia mendapatkan serangan dari menteri dan satu anak buahnya dipukul dengan menggunakan senter hingga meninggal. Lalu mayatnya dibakar bersama kaset yang mereka kira isinya adalah rekaman video pembantaian yang dia dan anak buahnya lakukan. Setelah kematian Henry, istrinya mendatangi Dharma untuk menyerahkan surat yang dititipkan Henry. Dalam surat itu, Henry memberitahu jika dia memiliki bukti siapa dalang di balik pembunuhan yang menjadikan Dharma sebagai tersangkanya. Henry memberikan teka-teki di mana bukti pembantaian itu disimpan. Mendengar cerita tentang Dharma dari Kavya, Sakuntala mengatakan jika ayahnya bisa membantu Dharma bebas dari penjara. Namun ada harga yang harus dibayar, yaitu Kavya harus meninggalkan Dharma. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Kavya menjabat tangan Sakuntala sebagai tanda menyetujui syarat dari Sakuntala. Kavya menemui Dharma di dalam penjara dan mengatakan jika Sakuntala akan membantunya keluar dari penjara. Namun Kavya tidak mengatakan yang sebenarnya. Di rumah Sakuntala, saat ini kedatangan sebuah keluarga yang melamar Sakuntala. Namun Sakuntala menolak lamaran tersebut dan mengatakan jika dia menyukai Dharma yang berada di dalam penjara dan meminta ayahnya untuk membebaskannya. Tentu hal tersebut membuat ayahnya marah dan Sakuntala memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penawaran dengan ayahnya sendiri. Sakuntala akan menyetujui pertunangan ini jika ayahnya berjanji akan membebaskan Dharma dari penjara. Akhirnya ayahnya mengalah dan menyetujui persyaratan Sakuntala. Namun yang dilakukan di belakang Sakuntala adalah ayahnya menyuruh orang kepercayanya untuk menghabisi Dharma di dalam penjara. Dua orang yang ditugaskan itu mendatangi sel Dharma lalu menyerang Dharma. Semua tahanan yang ada di sana menyingkir. Mereka tidak berani membantu Dharma. Namun Dharma berhasil mengalahkan mereka walaupun sempat menerima beberapa pukulan. Pagi harinya di rumah Sakuntala, ayahnya yang sedang berolahraga mendapatkan laporan jika misi yang diperintahkannya telah gagal. Sedangkan di penjara, kini Dharma telah dibebaskan bersama Sakuntala dan bertemu dengan teman-temannya di luar penjara. Namun setelah saling bertegur sapa, Dharma pergi dengan motornya meninggalkan semua teman-temannya untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Dharma mendatangi rumah menteri atau ayahnya Sakuntala.
lalu mengatakan jika dia mengetahui yang melakukan pembantaian itu adalah menteri tersebut dan anak buahnya, dan dia akan membuktikan hal tersebut. Apa yang dikatakan Dharma membuat menteri ketakutan dan memanggil orang kepercayaannya untuk mencelakai Dharma yang kebetulan saat itu sedang bersama dengan Sakuntala. Tetapi tidak berhasil karena mereka meminta pertolongan kepada kantor polisi yang berada di dekat sana. Guru, namaskara guru. Di rumah Kavya saat Kavya sedang berbicara dengan ayahnya, gerombolan preman datang dan berusaha melecehkan Kavya. Beruntung di saat itu ayah Dharma datang menyelamatkan Kavya. Ayah Kavya yang sudah menyadari kesalahannya akan sikap egoisnya kemudian mengizinkan Kavya untuk menjalin hubungan dengan Dharma. Sedangkan di lain tempat Dharma berusaha meloloskan diri dari kejaran orang-orang yang hendak mengganggu Sakuntala. Mereka berhasil melarikan diri, namun Sakuntala kembali harus berhadapan dengan penculik saat keluar dari pusat perbelanjaan kain. Penculik tersebut adalah orang suruhan ayahnya Sakuntala. Namun, lagi-lagi Dharma dapat membebaskan Sakuntala dari drama penculikan. Setelah sebelumnya terlibat perkelahian dengan anak buah penculik. Ayah Sakuntala yang datang ke tempat penculikan marah karena lagi-lagi dia terlambat datang agar bisa membawa Sakuntala pulang dan melakukan pesta pertunangannya. Di perjalanan pulang, Dharma bertemu dengan ayahnya yang sedang bersama Kavya. Mobil yang mereka gunakan mogok. Ayah Dharma kurang menyukai Sakuntala dengan alasan mobilnya mogok. Dharma diminta untuk mengantarkan Kavya. Mau tidak mau, Dharma tidak dapat menolak permintaan ayahnya. Akhirnya mereka berboncengan bertiga. Dharma mengajak teman-temannya berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Saat akan memberikan suapan pertama, potongan kue tar Sakuntala memprotes seharusnya dirinya lah yang mendapatkan kue pertama kali. Namun Dharma malah memberikannya pada Kavya. Hal tersebut membuat Sakuntala sangat kesal dan kecewa tentunya. Saat bertemu dengan Kavya, Sakuntala tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Kavya langsung memarahi Kavya dan mengatakan jika Kavya sudah ingkar janji untuk menjauhi Dharma hingga Kavya memutuskan untuk pergi pada malam hari meninggalkan Dharma dan kawan-kawannya dan diculik oleh anak buah menteri. Dharma yang menyadari Kavya hilang segera mencarinya namun tidak menemukannya. Saat Dharma kembali ke tempat teman-temannya, dia menuduh Sakuntala telah membuat Kavya pergi. Tentu hal ini membuat Sakuntala merasa tersinggung dan memutuskan meninggalkan Dharma. Dan dia juga menjadi korban penculikan anak buah ayahnya sendiri. Namun Sakuntala dibawa kembali pulang untuk melakukan sebuah pertunangan. Keesokan harinya, saat Dharma sedang berkumpul bersama teman-temannya membahas di mana kemungkinan kaset video bukti pembantaian itu disembunyikan. Tanpa sengaja dari kacamata temannya, Dharma dapat membaca tulisan yang terbalik dari surat yang dikirimkan polisi yang menyembunyikan video tersebut. Baba. Melihat tulisan tersebut, Dharma langsung menuju rumah polisi dan bertanya apakah dirinya memiliki barang yang bertuliskan Baba. Dan secara tidak sengaja, anak gadis polisi tersebut menemukan sebuah kaset dari belakang patung ketika mengambil sesuatu. Kaset itulah yang sedang dicari oleh Dharma dengan tulisan Baba. Mendengar bukti kejahatan menteri, Dharma menghubungi menteri tersebut dan memintanya untuk membebaskan Kavya, dan Dharma akan memberikan kaset video tersebut. Tempat pertemuan sudah disepakati. Dharma yang datang dengan disambut anak buah menteri dan orang kepercayaannya. Perkelahian pun terjadi untuk membebaskan
Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.